Hai guys, kembali lagi di konten gua K-Popcast. Gua namanya K-Popcast sekarang Pi. Yang ngobrol-ngobrol tentang K-Popcast. Oke. Soalnya pengen gua namain K-Podcast, takutnya udah ada yang punya gitu. Jadi K-Popcast juga udah ada kayaknya. Nggak tahu. Maaf nih kalau udah ada gitu ya, gua nggak tahu gitu. Dan sekarang guys, gua udah bersama beberapa konten creator K-pop terkenal. Beban. Dia selalu kesel kalau gua gituin. Canda. Yang pertama ada Bapak Alfiandi, yang kedua ada Jenna. Akhirnya dan saya sudah bersama dua orang yang pernah kena kasus. Iya, aduh. Tidak seperti itu dong, Bapak. Saya masih bersih di sini. Segera menyusul kan? Nyaris waktu itu. Iya. Dia Gara-gara yang enggak usah Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas, nanti jadi kasus. Iya. Abi pokoknya masih bersih lah pokoknya. Iya, Ya, jangan pokoknya cuan nomor 1 yang penting. Jadi harus bersih. Jangan sampai lah ya. Iya, jangan sampai gitu. Oke. Di video kali ini gue mau ngebahas yang sebenarnya rame dibahas 2 tahun terakhir, lebih tepatnya dari 2020. Di sini gue mau ngebahas tentang grup-grup Gen 4 gitu kan. Kita tahu selama ini grup-grup Gen 4 itu masih di underestimate, utamanya sama Kanet sama publik Korea sana, karena katanya ya Gen 3 kampret ya orang. Lagi collab, Oh, sorry. Karena katanya Gen 3 itu masih sangat gede namanya lah, intinya gitu. Dulu di awal-awal Gen 3 pas EXO muncul kan, nama EXO tuh bisa langsung setara setahun di 2013 udah langsung setara sama nama-nama besar kayak Suju, Big Bang gitu kan. Sedangkan EXO tuh masuknya Gen 3 ya? Gen 3. Yang mulai Gen 3 adalah EXO 2012 gitu. Tahun-tahun dapetnya EXO gitu. Nah, sedangkan Gen 4 ini udah bertahun-tahun tapi dianggap nama mereka nggak bisa sampai di kelasnya Gen 3, di kelas A katanya gitu, bertahun-tahun. Sampai tahun ini katanya udah ada yang sampai ke kelas A juga. Maksudnya patokannya menyamai atau kelas A itu patokannya apa gitu? Maksudnya patokan dia belum seperti pendahulunya tuh patokannya apa? Nah, itu yang kita nggak paham. Patokan itu sekarang apa gitu. Karena dianggapnya kalau sekarang kan ada terlalu banyak etalasenya. Mungkin patokannya sayang dipatok. Oh iya, bukan itu. Mati ya intinya enggak, yang dibilang masuk kelas A itu siapa? yang masuk kelas 1 kayak BTS, Blackpink, EXO, Red Velvet, nama-nama itu Gen berapa? Enggak ya? Gen 3. Gen 4-nya yang Nah, sedangkan Gen 4 ini banyak yang anggap belum sampai ke kelas A gitu. Yang sekarang dianggap sudah berhasil sampai ke kelas A. Siapa? aespa. Tahun ini aespa bahkan beberapa kali memenangkan Daesang. Bahkan yang terbaru hari ini, di hari kita syuting ini, di Korean Music Awards, di ajang penghargaan yang susah banget idol buat masuk aja susah nih, jangankan menang. aespa bahkan berhasil memenangkan Song of the Year gitu. Di luar yang lagunya yang mana tuh? I'm on the next level gitu. Kira yang Savage. Yang Savage kan juga jadi Perfect Alkyl. Yang pertama di Gen 4 yang berhasil Perfect Alkyl adalah aespa gitu. Nah, by the way, kalian udah sadar, kalian tahu nggak Gen 4 itu dimulai sejak kapan? Nah, itu dia, gua nggak terlalu TXT. tahu tuh Gen 4 tuh dimulainya, pendahulunya Gen 4 tuh siapa ya? Nah, ini yang menurut lu ini ada banyak pertanyaan nih. Kalau berdasarkan sejarah ya, Gen 1 tuh dimulai 96 waktu SOT idol pertama muncul. GOD. Idol pertama SM 96. Terus Gen 2 dimulainya 2004. Itu ditandai dengan debutnya TVXQ dari SM juga. Oh. Gen 3 itu 2012 EXO. Jadi penanda Gen entah kenapa selalu SM. boy groupnya SM gitu. Dan jaraknya 8 tahun, 96 ke 2004 8 tahun, 2004 ke 2012 8 tahun. Tapi setelah boy groupnya berarti NCT tuh Gen 4. Nah, Gen 4 enggak. Ternyata Gen 4 itu banyak yang sekarang bilang Gen 4 itu dimulainya 2018. Dari siapa? Dari zamannya Stray Kids. Oh, iya. Stray Kids yang katanya mulai Gen 4 Yang gitu. Stray Kids yang sebayanya berarti siapa tuh? Yang Sebayanya G-Idol kalau cewek. 2018 ya? 2018 kalau nggak salah G-Idol. 80s juga 2018 akhirnya. 80s. Nah, itu dari situ ke sini gitu. Cuman kalau misalnya 2018 berarti Gen 3 masanya cuma 6 tahun. Karena dari 2012 ke 2018 gitu. Masa cuma 6 tahun? Sedangkan Gen 1 ke Gen 2 kan jaraknya lama ya? 8 tahun. Gen 2 ke Gen 3 jaraknya 8 tahun. Karena kalau 2018 berarti Gen 3 jaraknya cuma 6 tahun gitu. Kalau ngikutin pola 8 tahun harusnya 2020. 2020 SM debutin aespa, bukan boy group. Itu girl group gitu. Jadi sebenarnya yang benar yang mana? Gen Nggak tahu. Jadi anggap aja 2018 karena banyak yang percaya 2018 mulainya Gen 4 gitu. Jadi mulai dari grup-grup dari zamannya Stray Kids. Oh, banyak yang percaya kayak gitu walaupun sebenarnya nggak tahu sebenarnya. Gen 4 tuh sebenarnya mulai dari mana, tapi banyak yang percaya 2018 gitu. Oke, kita anggap aja dari grup-grup 2018 ya, dari zamannya Stray Kids, dari zamannya G-Idol ke sini gitu. Banyak
banyak yang underestimate grup-grup yang debut dari tahun itu sampai sekarang itu belum bisa sampai ke level kelas A Gen 3, sementara waktu Gen 3 waktu EXO setahun kemudian udah sampai ke kelas A, udah ke level yang dianggap sama Super Junior, Big Bang, 21 dan kawan-kawan gitu. Lalu ada BTS kan, Red Velvet, Blackpink yang namanya naik banget Twice gitu. Kalau menurut gua, Sedangkan Gen 4 enggak, menurut lu gimana? menurut gua sih salah satu yang menghalangi pencapaian itu pandemi sih. Karena pandemi. Jadi mobilitasnya lebih terbatasi gak sih? Jadi Banyak dia yang harusnya banyak acara off air jadi tidak bisa. jadi promosinya jadi kurang gitu. Promosinya jadi kurang maksimal menurut gua. Tapi kan kalau kita ngomongin Gen 4 mulai dari 2018 dan pandemi kan 2020. Berarti ada gap 2 tahun tuh, 2018, 2019, 2020. 2 tahun bisa lah, itu pandemi. masa-masa membangun karir, Bos. Oh gitu, Menurut gua ya, masa membangun karir. Jadi kayak ya beruntung kalau yang langsung dar gitu, tapi Iya. kalau ada juga kan yang bertahap gitu. Harusnya sih yang bertahap yang bagus ya. Kalau menurut lu gimana, Jen? Kenapa apa lu setuju nggak statement bahwa Gen 4 itu belum bisa sampai di level Gen 3 gitu? Masih jauh gitu. Masih setuju nggak? Kalau gua Janet setuju. Setuju. Kalau gua sih rada-rada setuju juga. Raja belum sampai ke level itu Ya gitu. karena kalau dibanding-bandingin orang kan membanding-bandingin kayak sama EXO, BTS, Blackpink, Twice, kalau kayak gitu-gitu ya. Iya, karena zaman mereka dulu promosinya bisa jor-joran itu. jor-joran itu karena penonton juga masih bisa, fansign masih off air, ya kan? Iya. Sementara sekarang nggak bisa, coy. Terus Fan service online kurang greget. lu Fan service pernah online. ikut tapi- nggak? Ada yang pernah ikut fansign online nggak? Enggak. Gue pernah nonton konser online. Oh, konser online. Kalau konser gitu. online gue nonton 2. Ini bukan fansign ya. Gue nonton konser online 2 kali, yang Blackpink kemarin sama yang SM yang gratis. Kemarin tuh 2 kali kalau nggak salah SM yang gratis. Iya. Ya. Maksudnya kita nonton konser online tuh tetap rasanya Enggak, iya. kurang gitu. Kalau fansign online Iya rasanya kurang. gimana? Lu kagak bisa ngerasain deg-degnya bass-bass yang di sound-sound yang gede itu, sound Loncat-loncat. system. Dan nyanyi rame-rame itu yang kita nggak dapat ya kalau Apalagi kalau lu konser langsung itu sound systemnya kayak menembus jantung lu tau gak? Iya, menembus Sumpah, jantung. itu bass sama treble gila banget loh kalau di konser beneran. Iya, bener. Jadi itu hype yang dan suasana yang gak bisa dirasain ketika lu konser online. Dan itu salah satu yang menurut lu kurang yang jadi promosi yang kurang untuk Gen 4 Iya, gitu. karena kurang dapet experience yang lebih lagi, nggak kayak pendahulunya fans dari idol pendahulunya dia. Tapi di satu sisi, menurut aku sekarang itu publikasi dan media itu lebih luas untuk generasi sekarang. Berarti kan harusnya promosi Nah online-nya itu, lebih wah lagi gitu. iya makanya mungkin karena ekspektasi itu orang-orang jadi nganggepnya Kurang belum gitu. ke sana gitu dengan ya. dengan publisitas yang bisa lebih besar tapi nggak sekuat Iya. senior-seniornya gitu. Jadi ekspektasi orang juga makin tinggi kan, karena wah ini mah harusnya sekarang udah lewat TikTok, lewat ini harusnya bisa segini berarti. Nah, Ya, jadi tapi ekspektasinya lebih tinggi. Tapi belum sampai situ kata Iya, orang gitu ya. gitu. Nggak bisa. Tapi ini enggak, lu setuju kalau statementnya Janet tadi bagus banget, tapi lu setuju kalau statement yang bilang bahwa tembok Gen 3 ini ketinggian? Paham nggak? Kalau gini, waktu dulu kan zaman Gen 2, zaman Suju kan zaman Big Bang itu kan popularitasnya baru se Asia nih, belum sampai ke nguasain Amerika bahasanya. Sedangkan sekarang kan BTS nomor 1 Billboard 100 loh. Jangankan artis Asia, artis Amerikanya aja susah banget buat nomor 1 di Billboard gitu. Bahkan Blackpink udah tampil di Coachella gitu. Terus kayak BTS tuh tembus ke Grammy. Maksudnya udah di langit Makanya gitu temboknya. makanya menurut gua nggak bisa dibanding-bandingin, karena kalau dibanding-bandingin sampai kapanpun masih ada tembok yang lebih tinggi, dan makin kapanpun makin sulit diraih ada rekor baru gitu. Jadi kayak sebenarnya menurut gua patokannya sukses atau enggak seorang idol K-pop atau grup K-pop di generasi baru adalah ya tergantung pada saat itu apa gitu yang hype-nya semana gitu. Hype-nya semana gitu. Ketika hype-nya beda dong, hype ketika pandemi dan tidak. Ya, Nah, ketika hype pandemi ya tidak segede ini, tidak segede yang sebelumnya, ya pada saat pandemi dia bisa melawan mengelawan arus. Kayak pandemi tuh bisa orang-orang banyak bilang pandemi menghalangi semua kerjaan, sukses semua jalan. Tapi dia bisa dikenal orang lebih banyak. Itu udah sukses gitu ya? Sebuah kesuksesan. next step to the
sukses. Anjay. Kayak gitulah. Viral di TikTok aja udah keren banget. Itu. Jadi Viral kayak aja. menurut gua sekarang sukses itu Sukses ada orang beda-beda. Beda-beda. Iya. Gitu. Itu gua susah merangkai kata-katanya, San. Tapi bagus itu bener statement. Iya. Soalnya gini, yang gua tuh gini, karena gue yakin lu berdua juga sama kayak gua, kita tuh penikmat musik, ngerti gak? Iya. Asal musiknya bagus ya kita suka gitu. Kita nggak nancep harus segini loh ininya, kalau nggak segitu gagal. Sedangkan di K-pop sekarang ini suka nggak suka ya. Ini fakta lapangan ya, gue yakin penonton pun tahu gitu bahwa ada banyak sekali orang yang suka membanding-bandingkan. Yang paling kenapa fan war nggak habis-habis? Salah satunya itu ada grup baru mulai pencapaiannya segini, terus ada grup lain ya elah cuman segi doang pencapaiannya biasa. Kata gua kan orang pencapaiannya beda-beda, mulainya Iya. startnya beda-beda, tapi itu jadi patokan gitu. Dan Makanya- eranya iya. juga beda sih. Makanya kayak fans tuh take pride terhadap popularitas idolnya dia gitu loh. Makanya terjadilah itu, dia kayak ngebandingin idol dia sama idol lain gitu kan. Bener. Tapi padahal kayak sekarang kalau misalnya dibandingin kayak gitu kan, pertama dari agensinya udah beda, publik ya bos saya agensinya udah beda, publikasinya beda, genre lagunya beda, membernya juga beda, pesonanya beda, kayak Konsepnya semuanya juga, beda. Iya konsepnya gitu Jadi kan. jadi membanding-bandingkan tuh udah nggak relate gitu ya. Udah Iya. bukan nggak relate, tidak bisa dijadikan Nggak. patokan Patokan aja, sukses iya. atau enggaknya, karena beda era, beda pula hype-nya, dan beda pula kita harus tahu dasar-dasarnya apa yang paling dasar. Rezeki orang tuh beda-beda. Iya bener Iya. banget ya. Belum rezeki aja sekarang iya, berarti ya. dan Tuhan ngasih apa sih namanya, lu sukses di sini, lu Di tahun sukses segini gitu ya? dan lu sukses nanti sampai sini, ya udah berarti lu sampai situ suksesnya sesuai kemauan yang udah ditakdirkan sama Tuhan gitu. Tapi patokan tuh gini loh, Pi. Ada salah satu contoh patokan paling gampangnya aja ya. Gen 3 tuh ada banyak grupnya yang berhasil meraih perfect all kill. Jadi ngeluarin lagu perfect all kill, maksudnya viral di Korea, viral di internasional gitu. Sedangkan Gen 4 kalau kita anggap dari 2018, aespa tuh grup pertama. Dan itu terjadi di 2021 kemarin lewat Next Level. Berarti Gen 4 tuh susah banget buat dapat recognize di publik Korea. Kenapa itu menurut lu? Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa Gen 3 mudah, Gen 4 kayaknya susah gitu? Karena pertama Musik masuk nggak menurut lu? Enggak, pertama juga orang yang bikin musik sekarang makin banyak. Persaingan makin ketat. Jadi nggak bisa kayak dulu gitu ya, yang Iya, mendominasi kalau gitu. dulu kan kayak apa ya? Yang mendominasi juga namanya itu doang. Jadi kita iya kan. Kalau Iya. sekarang tuh semuanya Bertempur kayak gitu udah ya? di sini gitu. Iya, pada pengen ke kelas A, yang katanya kelas A itu kayak udah di ujung semua gitu loh. Jadi untuk jadi gitu. yang perfect all kill sendiri di atas tuh susah gitu. Iya. rasanya. Yang gua lihat sih kalau gen sebelumnya dia ada dominatornya. Ada dominasinya gitu ya. Iya, ada dominasinya, dan yang selain si dominator itu sulit untuk dilewati. Iya. Untuk sekarang menurut gua gen yang sekarang Lebih rata gitu. lebih Fight-nya lebih jadi rata gitu ya? persaingannya kayak lebih merata. Iya. Jadi nggak mungkin ada yang dominator naik gitu. yang naik banget, tapi bukan berarti itu nanti bisa Di atas terus, nggak bisa iya, dilatih bukan gitu. berarti dia di atas terus, bukan berarti dia nggak bisa disalip. Iya. Jadi menurut gua secara kayak talent dan apa namanya, secara visioner gua, ini menurut gua nanti bakal persaingannya Nggak apa-apa. Uyu lewat, nggak apa-apa. apa? Lanjut. Persaingannya masih bisa ketat gitu, dan Masih terbuka semua kemungkinan masih terbuka kesempatan untuk idol-idol yang baru-baru debut untuk merajai chart kayak Iya. gitu-gitu, dapat desang, ini masih bisa. Tergantung agensinya aja pokoknya semua. Iya. Iya. Tergantung promosinya banget ya. Iya, kalau dulu nggak bisa. Lu kalau inget dulu zaman SNSD. SNSD kalau mau comeback itu semua grup pada takut. Iya. Nggak mau ada yang Bener. satu tanggal Bahkan sama kadang SNSD. mundurin ininya ya, Iya. mundurin tanggal comebacknya kalau misalnya SNSD Iya. atau Oh Big iya. Bang comeback gitu Iya. ya. Iya, Udah kalau pasti, itu udah pasti semua. Tapi kalau sekarang bisa fight hand to hand tuh ya. iya, Bisa kayak langsung. idol ini comeback, idol lain kayak biasa-biasa aja, comeback aja gitu. Iya benar-benar. Karena belum ada dominasi itu tadi ya. Iya. Tapi kita beralih dulu dari Gen 4 nih. Buat tahu, lu udah ngefans dari zaman Gen 2 kan, berarti dari zaman SNSD Big Bang kan? Iya. Lu juga nggak, Jan? Iya. Waktu awal-awal Gen 3 muncul nih, 2012 EXO gitu-gitu. Lu nyangka nggak? Kan dulu kita ngerasa Big Bang gede banget namanya. Suju namanya gede banget kan, kayak di Indonesia tuh Suju SNSD terkenal banget tuh, Super Junior gitu. Lu nyangka nggak dulu Gen 3 akan ada yang bisa terkenal bahkan melewati kepopuleran kayak BTS tuh, tiba-tiba ada BTS yang bisa sampai bahkan masuk nominasi Grammy. Lu nyangka nggak dulu? Kalau nyangka sih enggak, tapi kalau gua kayak merasa wah kok
heran, Iya. itu enggak juga karena yang gue lihat memang industri itu selalu akan berkembang. Iya. Apalagi K-pop ini kan sebuah apa ya? Gila ya, industri paling gila ya. Iya, industri yang sekarang tuh menurut gue bisa dibilang gila banget gitu. Pertumbuhannya parah banget. Dan semua Pertumbuhannya parah kualitasnya banget. bagus banget. Heeh. Iya, itulah kenapa sekarang setiap tahunnya itu pasti ada ratusan trainee yang dilatih di lebih malah mungkin ribuan di agensi-agensi dari yang agensi gede ataupun maupun kecil gitu kan. Tuh guys, pengakuan ya, bahkan fans-fans yang udah dari Gen 2 juga awalnya nggak nyangka Gen 3 bakal bisa segede gitu kan. Iya. Berarti Gen 4 kan juga kita nggak tahu nih ke depannya. Jangan-jangan Gen 4 nanti Bisa jadi mungkin setelah pandemi mereda malah darinya sukses jadi makin sukses gitu. ya kayak misalnya ujungnya sekarang kan BTS berhasil masuk nominasi Grammy. Bisa jadi 5-6 tahun lagi bahkan nominasi Grammy dari 5 3 K-pop bisa jadi kayak gitu kan. Bisa jadi. Saking pertumbuhan itu cepet tadi gitu. Mm-mm. Nah, sekarang mari kita bahas beberapa grup-grup Gen 4 yang jadi jagoan kita-kita deh gitu. Masing-masing coba pikirin, siapin yang menurut lu, wah ini nih menurut gua bakal wah sih. Nggak mesti satu ya. Beberapa boleh gitu. Mau mulai siapa dulu? Alpi dulu, Janet dulu apa gua dulu? Bebas. Gua dulu ya. Kalau gua salah satu jagoan gua ya harus diakui ya. Kalau gua aespa sama Treasure itu udah jagoan gua banget tuh gitu. Kalau Treasure karena gua ngikutin banget Treasure dari zaman YG Treasure Box, lo berdua juga pasti ngikutin kan gitu ya. Dan ya gua ngeliat banget proses karena mereka harus gua akui Treasure adalah satu-satunya grup Gen 4 yang gua ikutin dari zaman mereka trainer dan juga survival gitu. Dan gua bisa lihat betapa gilanya kualitas nih 12 orang gitu. Mereka tuh bener-bener kayak satu grup vokalnya gila semua gitu. Bahkan menurut gua kalau misalnya membernya yang bukan main vokal dilepas ke grup lain bahkan bisa jadi main vokal menurut gua gitu. Kalau aespa gua nggak ngerti tuh gimana cara SM nemuin 4 orang itu. Buat gua aespa tuh salah satu kesempurnaan lah gitu. Makanya mereka cepet banget naik gitu. Gue sempet kayak heran dan mempertanyakan apakah bisa ini grup 4 orang. Awal-awal Orang doang apakah bisa memenuhi ekspektasi gitu. ekspektasi dan porsi masing-masing yang dibutuhkan oleh sebuah idol group gitu. Iya. Kayak cuman berempat kan. Karena SM nggak pernah. Karena gue buta gitu, gue Iya. buta mengenai si 4 orang ini tadinya gitu kan. Ternyata pas udah debut, oh iya nggak salah sih, 4 juga udah lengkap gitu, bisa melengkapi aspek-aspek yang dibutuhkan dari sebuah girl group gitu. Dan keajaiban SM ya, gue bingung sama lagunya SM loh. SM tuh menurut gue adalah salah satu sejak NCT kayaknya. Gue sering banget kalau dulu SM sekali ngeluarin lagu kayak ngeluarin waktu zamannya Super Junior No Order, Sorry atau SNSD zamannya The Boys gitu ya. Sekali keluar langsung seneng gue lagunya. Kalau lagu SM sekarang, pertama gue kayak, kok gini gitu. Enggak. Makin lama makin Anjir, lama-lama gue malah Nah, kayak, iya. kenapa jadi dengerin lagu ini mulu? Kalau gue sih jujur dari zaman Super Junior gue udah merasakan Vibe asingnya dulu. Vibe itu, iya kayak pertama kali denger tuh anjir aneh banget nih SM lagunya gitu kan. Tapi lama-lama kalau didengar kayak asik juga gitu. Oh, lu denger sih dari zaman itu? Dari zaman Suju gue udah ngerasa di beberapa lagu Suju, beberapa lagu SNSD. Dari Shiny Jujur, sih, dari Shiny. gue I Got A Boy tuh gue pertama kali denger anjir apaan sih lagunya berubah-berubah. Agak ada boy mati. Iya, kayak apaan sih? Tiba-tiba Sumis ini. Tapi Agak The Boy kan memang itu jadi sensasi besar karena emang berubah-berubah banget kan lagunya. Iya, kayak makanya gue bilang itulah kayak SM tuh pionir yang lagu yang berubah gitu kan. Yang dalam satu lagu genrenya kayak beda-beda Iya, gitu. nah gue dulu banyak banget bukan banyak sih, beberapa menemukan lagu SM yang kalau didengar aduh apa sih SM maunya apa sih kayak bikin lagu kok kayak gini gitu. Tapi setelah berkali-kali didengar lama-lama kayak oh asik juga. Nah, itu ajaibnya SM itu yang gak kepikiran sampai sekarang. Lu juga gitu, Jen? Kalau gua dulu SM langsung Nggak. suka loh. Kalau aku dari Shiny sih. Yang apa? Yang mikir ini lagunya apa nih? Apa contoh lagu yang Iya, saya ini juga. Kalau gue udah sampai view aja yang down view itu langsung suka gue. Oh iya, kalau view iya. Gue tuh kayaknya mulai sejak NCT kayaknya gue apa Red Velvet mulainya. Pokoknya Oh kalau FX juga gue lu Oh iya, FX. Misteri nani bola. Gue kayak pertama denger apa sih SM gitu, tapi pas Aku juga. didengerin berkali-kali kayak misteri jadi Kayak- enak gitu. kayak terhipnotis Iya, gitu. terhipnotis. berarti Dari zaman FX gue udah merasakan itu. gue beda sendiri berarti ya. Danger Pinocchio. Gue ada banyak Remember ada banyak. me. Nih gue pengakuan nih buat para followers gue, buat para subscriber gue kan udah sering bilang Pi kalau misalnya gue tuh bikin reaction banyak Iya. grup, tapi kalau misalnya gue nggak seneng
gak suka lagunya, gue kelihatan banget terus bikin reaction. Akhirnya gak gue upload kan gitu. Dan SM sering banget kayak gitu, gak jadi gue upload karena kalau gue upload nanti muka gue gak enak, gue dibantai kan sama fans gitu. Tapi beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, kenapa ini jadi enak gitu? Ada beberapa lagu kayak contoh dah Next Level. Iya betul. Pertama denger gue aneh, tapi nempel mulu. Terus Iya. apalagi yang aneh, Make a Wish tau gak? Make a Wish yang NCT. Kalau gue udah merasa itu enak. Langsung suka. Kalau itu Gue enak. pertama gue kayak kok gini? Pas udah didengar mulu, jadi net note. SM tuh punya keajaiban itu. Iya, SM tuh punya keajaiban itu, jujur. Iya. Jadi mereka tuh memaksa kita untuk suka gaya lagunya mereka, bukan mereka ngikutin pasar ya. Itu tuh SM tuh. Next level juga gue ngerasa the next level apa gitu kan. Dalam hati gue kayak apa nih SM maunya apa. Tiba gue lagi mandi, I'm on the next level. Jadi kalau gue dua jadi jagoan gue apa berguma apa sih? Ya bersenandung. Iya bersenandung, kenapa gue jadi bersenandung ya ini SM aneh banget, ajaib banget gitu lagunya. Kalau gue dua tuh tadi jawaban gue Aespa sama Treasure. Treasure apalagi comeback yang ini ya, Jig Jin itu satu mini album ini asik semua sih. Marah. Rari bahkan jadi challenge yang diikutin semuanya kan gitu. Walaupun soundnya unofficial gitu. Yang viral kasihan kan. Sekarang udah official karena yang unofficial dihapus. Iya. Udah ada lagi coy. Udah ada lagi yang unofficial. Gua nggak tahu tuh baru. Pokoknya terakhir gua cek sound gua yang gua bikin udah hilang gitu dan katanya udah harus pakai yang baru gitu. Itu dari gua. Ntar kalau ada lagi gua bisa nambah. Janet atau Alpi ada nggak? Apa? Yang lu wah banget. Janet kan BTS nih, adik-adiknya BTS enggak? TXT and Hypen. TXT mantep sih menurut Jana. Gue jujur kalau TXT awal-awal gue kurang pas. Tapi sejak mereka ngeliris yang love Yang song, mulai band-band gitu. yang mulai band gitu, wah gila sih. Kalau gua malah lebih suka lagu debutnya. Iya, Jana juga. Tuh kan, tuh ya, nih ya lihat ya. Kami ini berbeda-beda loh guys, tapi kita temenan gitu. Iya, selera musik orang beda-beda. Kalau Lu suka yang awal-awal malah. Kalau gue memang yang band gue yang suka. Lu yang awal-awal malah ya, yang Endox itu. Iya. Gua malah suka yang itu, Makanya yang Crown. intinya semua yang dirilis itu bagus, tapi yang mana yang bisa masuk kuping Pas ketika masing-masing. gitu. Iya, makanya. Kalau lu gimana Jen? Lu yang TXT yang mana? Debut. Lu suka yang debut juga? Iya. Wah saya berbeda. Iya kan kita yang suka yang Crown. Karena Jana sama Kalpi kayak 11-13 sih. Kayak seleranya mirip 11-13 kan. Iya. Kalau Unhappen gimana? Enhypen Enhypen. gua Fever suka tuh gua. Gua sukanya Fever. Gitu. Iya. Kalau Fever gua gara-gara TikTok sih. Karena nggak ngikutin dari Into the Nah, Night jujur kan. aja makanya gua kenapa gua Nge-hype. nge-hype Enhypen karena gua nggak nonton Island. Iya. Dari awal. Kalau gua nonton Island mungkin gua akan nge-hype gitu. Makanya gua belum nonton Island. Yang lu tonton ikutin malah bubar ya? Nah, tapi gua Yang lu ikutin malah bubar waktu itu. Ya? goblok emang nih Mnet. Giliran gua ngikutin Survival Produce X1 ya kan. Tapi Jana yakin X1. Baru beli X1 album. kalau misalnya masih ada Jana yakin. Gede juga tuh, yakin gue. Itu gede. X1 kalau masih ada itu gue yakin gede Menurutku banget. juga kayak dia bisa kayak di dekat BTS gitu loh Gue saat one ini. it coy, gue one it gue. Parah. One it parah gue. Parah. Gua ngikutin tapi gua nggak bisa bilang gua one it. Gitu. Iya. Gua ngikutin sampai Kalau habis. gue one it gitu. parah gue. Parah. Karena saya tetap one. Udah. Oh, itu juga. Tapi kalau X1 tuh gue udah pasti nge-stan sih sampai sekarang kalau misalnya mereka masih ada. Jadi lu sempat beli albumnya? Iya dong. Beli album, beli lightstick gue. Lalu nangis? Bukan nggak sampai nangis sih, tapi Bini lu kayak gimana waktu itu? gue merasa di prank aja sama Mnet gitu. Anjir ya, parah banget ya. Karena Kayak- periodenya baru debut, ya kan? Kalau misalnya udah cukup lama kita mungkin kayak ini beneran baru. Belum Iya. ngapa-ngapain ya? Iya. Bangsat emang itu. 5 bulan. Makanya aneh banget kayak ngapain lu ngeluarin album kalau itu album terakhir juga. Pertama dan terakhir. Balik-balik ke Unhappen. Oke. Ke Unhappen. Lu Gua- lu enggak ikutin Iya, Unhappen? gua nggak nge-hype Enhypen goblok. Gua nggak nge-hype Enhypen karena gua nggak nonton Island pertama. Kedua, gua emang karena gua nggak nonton Survival Produce jadi gua kayak belum ada ketertarikan untuk lebih jauh. Tapi gua lu bisa tanya video, gua tahu beberapa lagu Enhypen termasuk Fire. Fever. Gue mau bilang Fiverr tadi. Makanya gue Fiverr tuh. Fever. Ya, itu gue tahu gara-gara apa ya? Gara-gara TikTok. Tapi Gen 4 ini justru banyak lagu-lagunya viral di TikTok bukan lagu utama lu. Iya, betul. Kayak Polaroid itu kan bukan lagu utama ya? Iya. Enak banget lagunya itu tahu. Tahu gak TXT yang paling enak lagi? Anti romantic. Iya, itu aduh. Anti romantic gue enggak. Gua kira lagu barat awalnya. Oh enggak, kalau gue tahu itu lagu Soalnya TXT tapi yang terkenal kan bahasa Inggris. Sorry, I'm an anti Romantic. Iya kan?
Dan suara anak Hype ini suara, menurut gue ini suara Big Hit loh, suara Hype. Iya. Gaya-gaya Hype Malah gitu. di album itu TXT gue lebih suka Anti romantik daripada album title ya. Itu jujur beda. aja. Jadi kekuatan Gen 4 justru beda ya sama Gen 3. Kalau Gen 3 pasti lagu utamanya yang viral gitu. Kalau Gen 4 bisa ajaib ya? Belum Bisa. tentu. Enggak. Gen 3 ada beberapa juga yang lagu ini yang enak. Di zaman sekarang mungkin. Tapi dulu kan Gen 3 kalau ngeluarin Enggak, masalahnya kan dulu enggak ada TikTok. Enggak ada TikTok. Nggak ada TikTok. Dulu Jadi- Musikali. Puyuh. Jadi- Kaget Allah. Jadi kayak kita juga yang dipromosiin di music show kan lagu Pertama. title mereka Iya. gitu. Orang yang nggak ngikutin Iya, grupnya bisa jadi. nggak tahu B-side-nya gitu. Iya, masuk Kalau akal, sekarang masuk. makanya B-side-nya bisa terkenal ya karena itu. biar nggak mati. masuk akal. Gitu. Terus oke. Berarti Dari- lu apa? Kalau Gen 4 idol kesukaan lu apa? apa? Bukan Yang bukan yang kesukaan paling- sih, ini kayak yang kayak kuat-kuat menurut dia. Iya. Ini nama-nama besarnya gitu ya. dari awal yang awal-awal itu TXT. TXT. Terus karena Janet YG Stan juga Treasure. Rasa, terus Terus Enhypen. Unhypen. Lu ngikutin Island ya? Iya. Emang sebagus itu mereka tapi ya? Gue kayak tapi Island 2 kayaknya nonton sih. Island 1 gue nggak nonton. Karena cewek. Oh, Island 2 cewek? Iya. Akan segera Island 2 ya? Iya, Aku kan. juga mau nonton Gua lah. juga kalau nonton cewek, karena aku nonton. akan ada girl group baru. Dan jadi konten. Wow. Jadi AdSense. Wow. Oke. Saya Udah, suka. tadi ada Espa kita udah ngomong karena di Gen 4 masih SM baru Espa, YG Treasure, ada dari TXT. Hype tadi TXT and Hypen. JYP yang udah 3. Ada Stray Kids, ada ITZY, ada yang baru banget NMIX NMIX. gitu. Kalau Stray Kids dulu deh, gimana menurut lo Stray Kids? Kalau gue Stray Kids jujur baru kayak survival gue nggak ngikutin. Hah? Tapi gue baru kayak kecantol, maksudnya kayak wah lagunya nih goks juga gitu. Itu di era Dudu. Miro. Oh Miro, bukan yang Miro. ini, bukan Miro dulu apa ini dulu? Miro dulu. Miro dulu dong. Mori apa? Padahal belum. Mori apa dah itu? Miro dulu harus. Miro dulu. Iya, gue Miro tuh. Emang Mori apa dah itu setelah Miro? Ya itulah Iya. pokoknya gue pertama kayak ya bagian itunya tuh. Stray Kids tuh ada Anjir, genrenya Stray sendiri, namanya Kids. apa ya? Men's apa gitu, pokoknya ada nama genre taste men's apa gitu, gue Iya. lupa. Pokoknya ada genrenya sendiri yang mereka ciptain karena kan komposer mereka Triraca tuh, memang begitu gaya musiknya Iya, mereka Kayak gitu. abis itu si menu Guts Menu. iya backdoor itu gue kayak langsung udah oh iya. Tapi yang kemarin kita bahas, Pi, kaget gak sih lu Guts Menu gak menang first win bahkan di acara-acara Iya, musik? gua Aneh kaget banget sih. gak lu? Lagu seviral itu, MV-nya dahsyat, Iya. MV lagunya sedahsyat enak. itu. Kok bisa gak menang ya? itu tuh yang aneh dari Gen 4. Makanya Gen 4 tuh suka diremehin, di underestimate karena kayak gitu. Udah seviral Guts Menu, gak first win masa di acara Iya. musik. Itu Kanets ngapain anjing? Kadang-kadang kesel. mungkin banyakan Gen 4 nih Kayak belum lebih- bisa nge-grab publik, tau gak sih? Belum bisa nge-grab publik Korea gitu. lokal. Iya, Kayaknya belum kayak publik lokal. Kenapa ya? ini Enggak. gua Karena menurut Janet ya, grup itu ada dua gitu loh. Ada yang kencang di Korea, ada yang kencang di global. Iya. Dan yang bisa populer banget, contohnya kayak sekarang BTS yang bisa ngerangkup dua-duanya. Iya, itu susah. Nah itu. itu susah. Kayaknya itu susah ya? Kalau Stray Kids tuh global banget sih. Iya. Cuman Kayak- sekarang udah mulai ke Korea justru sekarang. Udah mulai Iya masuk. nggak sih kalau sekarang? Apa? Stray Kids. Udah Gua mulai nggak tahu, masuk. gua soalnya nggak terlalu ngikutin. Itu Justru yang lebih tanya kencang Mas Aliru kalau- harusnya, kalau bukan yang gua. Enggak, Janet sekarang ngikutin Stray Kids awal-awal banget. Itu global banget. Iya. Oh iya, Kayak- banyak kan fansnya global Iya. menurut lu ya. Justru kalau dari JYP sekarang yang pasar Koreanya kencang banget, ITZY. ITZY Iya. tuh kayak salah satu yang dibangga-banggain banget gitu. Karena memang ITZY memang sebagus itu kan. Dan lagu-lagu ITZY tuh ya sama. ITZY juga Nempel otak. sangat berbeda sama kakak-kakaknya ya. Pokoknya dari zaman Stray Kids JYP mulai Jujur, mulai kalau beda. ITZY itu semuanya lagunya banyak nempel di gua. Cuman satu doang yang nggak terlalu nempel di gua, IC. Hai sih. Iya, setelahnya IC. setelahnya gua ITZY kayak semuanya selain IC tuh gua kayak anjir nih gila JYP tuh buat ITZY emang ngasih lagu-lagunya pas gitu. Kalau Dan gua sesuai ITZY selera gue. Janet ITZY dari nempel awal semua gue sih. nempel semua gue. Iya. Kalau ITZY kayak aduh. Kalau ITZY IC bukan gak nempel tapi kayak nggak terlalu gimana nggak terlalu nggak jadi favorit gitu. Nggak jadi favorit di gua. Tapi kalau gue untuk ITZY sih, wah jadi ITZY mah mantep gitu ya. ITZY tapi udah mulai side tracknya udah mulai mantep loh. Mantep sih. Itu yang Swipe, yang swipe, iya swipe. swipe. Itu swipe. yang na shoot na Oh itu viral di TikTok itu tuh. viral juga tuh. Emang enak lagunya. Iya. ITZY tuh wah gitu. Nah, kita sampai ke adeknya nih.
salah satu yang sekarang jadi perdebatan di mana-mana, NMIXX yang baru banget debut. NMIXX itu sekarang lagi banyak banget kena kritik banget gitu karena dianggap lagunya, gue nggak tahu, ini bukan kata gue ya, kata banyak banget publik Korea gitu, K-popers juga bilang lagunya nggak sesuai ekspektasi, lagunya, lu sempet bikin reaction ya Bi? Bikin Lagunya katanya nggak sesuai ekspektasi. Gue udah bilang di reaction gue kalau nggak salah ini agak gimana gitu sama sambungan lagunya gitu. Ya karena lagunya kayaknya pertama genre-nya begini kan, Iya. terus berhenti terus balik strike lagi. Nah, gue ada- lebih suka yang pertama, yang tengahnya tuh dilangin. Yang pertama sama yang akhir tuh digabungin. Oh gitu. Jadi swag aja. Jadi yang bagian lu Soalnya suka pertama sama akhir. Soalnya dari swag ke yang Manis, full tiba-tiba color, manis gitu ya? sweet, yang cute gitu. Terus swag lagi itu menurut gua kayak patah gitu. terlalu patahannya terlalu jauh gitu. Oh kalau lo juga agak ngerasa ada patahan. Iya, kalau menurut gua yang depannya sama yang akhirnya disatuin, nah itu udah paling mantep. Kalau komentar lo berdua soal kebencian yang diterima sama NMIXX gimana? Kalau gua harusnya jangan salahin NMIXX-nya sih. Iya. Kasihan ya. Kasihan. Emang Staffnya salah lah. harusnya. Staffnya harusnya lebih sama JYP-nya harusnya itu kan melalui proses banyak meeting kan. Ini mungkin nggak karena sebelum mereka debut dia kayak ngerilis banyak banget video kayak Teaser-teaser gitu, ya? nge-up. Jadi orang Ekspektasinya udah setinggi langit Nah, gitu itu mungkin nggak karena itu. Jujur bisa jadi. Tapi kalau lu lihat teaser-teaser, gue kan ngeliat teaser-teaser anggotanya emang sebagus itu coy. Nah, tapi iya kan? tapi apakah Nyanyinya bagus mereka berbakat apa kok? Berbakat Berbakat coy. banget. Iya. Berbakat banget coy. Ini apalagi- permasalahannya masih di lagu doang kali ya? Iya. Oke. Masalahnya menurut gua di lagu sama di konsep mereka kayak belum menemukan yang Jejaknya gitu ya. yang titik baliknya gregetnya gitu ya? iya belum. Dan menurut ini gua ya. juga baru debut kayak TXT waktu lagu debut pun itu banyak banget Makanya yang kritik dia. santai. Ini NMIXX ini baru debut, mungkin Iya. nanti akan bertahap lah. Dan namanya grup Akan kan lebih baik lagi mungkin. Tolong kurang-kurangin kebencian, kasihan anak baru debut, anak kecil Kasihan anjir. anak baru debut. Dan itu kan bukan salah mereka. Mereka Dan- cuman tinggal ini doang, tinggal nyanyi, rekaman, syuting, udah mereka yang Iya. tampil depan publik. Jangan salahin merekanya. Gua tuh gini- Itu semua konsepnya udah diatur sama JYP. pemerintah Bangladesh. Gue tuh udah gini kayak gue tuh nggak suka nggak apa-apa, menurut gue nggak suka itu adalah hak setiap orang gitu ya. Cuman janganlah tiba-tiba gak jelas banget nih lagu gitu. Iya. Ini grup apa? Kata gue grup apaan gimana latihannya udah segitu lama Iya, tuh orang iya. bilang grup apaan anjing itu gue. Iya. Enggak sih, karena emang belum nemuin yang kayak nendang banget di konsep mereka kan. Dan yang kasihan tuh selalu banding-bandingin sama kakak. Semua grup Iya. Gen 4 tuh apa yang punya senior gede dibandingin sama senior, kasihan banget gue baru debut gitu kayak. Tapi itu bakal seniornya. dari semua Dari generasi. semua, iya, dari semua generasi Gen 3 juga mengalami dulu itu. gitu, Iya, mengalami. Tapi di itu. Gen 4 parahnya karena K-popersnya juga banyak banget kali ya. Jadinya yang ngebully juga Iya. lebih banyak gitu. Oke, itu kan tadi udah dari SMS Pak, Treasure dari YG, dari Big Hit Hype udah ya, dari JYP udah. Yang di luar agensi besar ada nama-nama seperti Ivy. Gua favorit gua ya Ivy masuk sih. Terus tapi Stacy sih gua. Stacy, Weekly. Weekly. Apalagi sekarang yang lagi gede banget namanya 80s. 80s. Bro. 80s. Ada ibu 80s. video lagi Banyak nari-nari di situ. follower gue yang tahu 80s tuh gara-gara gue dulu nge-storyin Pirate King Asli. 2018. Banyak banget, Pi. Gue Pirate Api sebelum orang tahu etis di Indonesia, Api tuh udah ngebawa etis jadi rame banget. Bahkan lu cover kan dulu. Bahkan Berdua-dua. gua cover. Gua tahu etis dari 2019 awal dulu Api. Iya. Lu udah tau dari mana sih, Pi? Kok tiba-tiba lu wah gitu. Jadi gue kan nge-subscribe One The K apa gitu. Heeh. Itu muncul si performance-nya Pirate King, si 80s. Gue kan orangnya iseng. Hah? Gue cek-cek aja, gue nonton-nonton aja. Dan pas gue cek, anjir musiknya masuk banget di gue, drop beatnya. Pirate King itu menurut gue era 80s yang cukup legendaris karena lagunya ya gue kalau sama 80s gue udah percaya lah lagunya sampai Lu sekarang. ngikutin Etis enggak, Jen? Enggak. Kalau dia enggak, tapi ya mungkin selera musik orang beda-beda, tapi gue bisa Gue bilang jujur ya, Gen 4 tuh menurut gua kayak bocil-bocil menurut gua. Iya. Tapi begitu gua ngeliat Etis, ini gak kayak bocil anjir, kayak Iya. Ya, grup memang, udah bro. dewasa Iya. anjir. Iya, konsepnya juga beda nggak sih? konsepnya juga beda. mereka ini apa? Tapi badannya juga kayak grup senior gitu. Apalagi gua kan ngeh banget waktu Soalnya mereka masih ada Nero yang sama Turbo sama Kim Jong. masih ada yang 99 98 setahu gue. Iya, Stray Kids juga 98 99, Iya Treasure sih. juga ada 99, tapi gua ngeliatnya kayak bocah gitu. Kalau Etis kayak abang-abangan anjir. konsepnya. Memang mereka banyak ya secara postur,
sama muka, banyak Iya. yang kayak Dewasa gitu ya. dewasa sih, banyak yang kayak Komuknya bukan komuk kayak Korea-Korea. iya, komuk itu mereka jujur bukan kayak imut ya? tipe banyak yang flower boy gitu. Lebih kayak tajam gitu loh. Asli, Kayak tajam setuju gitu tuh gue. komuknya. Etis namanya lagi gede ya. Kalau Iya. cewek, Weekly sama Stacy sama Ivy ya lagi sekarang gede banget ya. Iya, tapi gue kalau disuruh milih yang cewek kayaknya gue Stacy sih. Ada sebenarnya Gen 4 tapi udah bubar. Coba. Ice One. Nggak usah dihitung dong. Sekarang ngitung X1 gimana? Capek banget nih. Capek banget sih kalau kita harus Udah nggak ngitung. bisa. Tapi Ice One kan juga namanya sempet wah banget kan ya. Sayang aja ya karena dari survival pasti ada masa waktunya. Apalagi ya kira-kira Gen 4 yang kita kelewat. Promise. Promise 9 itu Gen 4 kayaknya. Promise menurutku setelah masuk ke HID makin mantep sih. Makin wah. Publikasinya. Jujur. Kalau kualitasnya emang udah bagus dari dulu kan. Kalau Promise sih jujur gue lagunya nggak banyak ngena di kuping gue. Bukan selera kuping gue, tapi visualnya coy. Gila bro itu. Cakep-cakep banget ya? Cakep banget. Gua sebagai yang Gila. tidak terlalu ngikutin nggak tahu tuh gue. Serom. Tahu gue Serom. Pak Yuri. Yuri ya pokoknya. Yuri. Iya, terus Nagyong. Nagyong. Wah. Cakep-cakep Iya, banget, iya. Cuk. Dan iya. Promise cakep-cakep banget. Comeback asli. terakhir itu mantep banget sih menurutku. Promise bisa gue bilang itu grup dengan visual yang merata sih. Stacy juga sama. Ada lagi nama-nama kayak CIX, pecahan dari X1 juga sih itu. Kalau CIX Gravity, itu Gravity tau nggak ada? pecahan dari X1 aku pegang WI sih sebenarnya. Oh iya, WI. Itu Wei ya. WI. Bisa ada Wei. Iya, WI, iya. Dibaca aja WI ya. Iya. Grupnya Kim Yohan ya. Iya. Itu juga lu gimana ngikutin tuh? Aku ngikutin banget. Soalnya ada Donghan juga ya. Iya, dan menurutku kayak kenapa gitu. Belum sampai ke Karena level susah. yang Iya, Karena nah itu susah. balik lagi ke persaingannya dan juga susah Nih, gitu. susah ketika lu jebolan di produce lu terkenal banget gitu. Pasti Terus pecah. grup lu juga terkenal banget. Pas lu udah pecah, balik ke agensi masing-masing akan susah lagi untuk Iya, menanjak betul. menurut gua. Nggak ada yang sekarang sukses tapi Gak sesukses sebelumnya. bukan. Susah untuk mencapai momentum itu. Momentum Contohnya yang siapa lama sekarang yang sukses jebolan produce yang bahkan Cuma. di produce itu gue mau bilang itu. Bahkan di produce dia ketutupan. Di produce dia ketutupan, pas debut juga dia Ayong ketutupan. Walaupun Kayak terkenal, Somi, tapi kayak cenderung Sejong, ya. iya terkenal tapi ketutupan menurut gua kayak sama Somi sama Sejong gitu. Tapi pas lepas malah wah ya. pas lepas malah Pesonanya keluar. gila Chongha, malah dari situ gue tahu bahwa Chongha ini sebenarnya udah paling benar sendiri. Karena ketika dia sendiri auranya berlimpah ruah kan. Iya, gitu. Ada Auranya yang memang kayak gitu, keluar. Cuk. Memang ada yang kayak gitu. Nah, itu dia. Makanya sekarang gue ketika nonton survival, gue kan mencoba screening nih. Ini kayaknya Solo lebih bagus nih. Bagusan gitu ya. sendiri. iya, kayaknya lebih bagus. Sama ketika gue nonton Girls Planet, gue ngeliat siapa? Suruichi. Girls Planet dong. Kita belum bahas juga Kepler, gimana Kepler? Oh iya, Kepler gue nge-stan deh. Gue Kepler nge-stan banget. Kepler dong. Gue Kepler nge-stan banget karena gue nonton dan gue tahu proses mereka Lagu terjadi. pertama Wadadah gimana? Asik. Awalnya agak asing tapi lama-lama asik. Tapi udah cukup untuk lagu debut lah ya. Udah lagu debut itu lumayan bagus. Iya, udah. Apalagi bagus. prosesnya cepat banget dari final Iya, ke iya. debut itu cepat. Dia bukan gimana dia catchy sih, lagunya lebih ke catchy. Coba deh. Kayak, wadadah. Kita tanya Jen, berani nggak dia jawab? Kalau di Kepler yang lebih cocok sendiri siapa? Dayon sih. Sorry. Belum berani. Bisa, Dayon, berani, Dayon. bisa Oh, gue Dayon, berani. Dayon. Menurut Yang gua kira-kira kalau solo nanti kayak nah, Cina. misalnya Kepler udah kelar kontraknya. Menurut gua yang kira-kira cocok sendiri siapa? Dayon. Chaehyun. Chaehyun, terus? Chaehyun. Terus Karena dia skillnya udah full iya, ya, full pack. Shouting. Shouting Shouting. orang mana? Hah? Bukan orang Korea. Bukan, Chinese aja dia. Chinese. Nah, terus bentar. Dayon bisa sih kayaknya. Dayon bisa. Dayon bisa kayaknya. Nah, Udah. Menurut gua itu doang yang kalau mereka sendiri tuh kayak udah bisa bagus gitu. sisanya lebih bagus bergrup lagi gitu. Enggak sih, Dayon harusnya grup dia soalnya dia kayak Soalnya waktu dia dia lead dancer soalnya kan. Jadi kayak dia Enggak, waktu di Girls Planet Jad ngelihat ada yang dia pas bagian mana gitu, Jad ngeliat dia kayak Chonghua nggak tuh? Chongha. Iya. Kayak yang kayak pesonanya mantep banget di camp sendiri dia gitu loh. bisa sih, tapi bisa juga sih. Bingung gue. Tapi ya mungkin menurut bisa jadi kagak.
Iya. Tapi kalau yang udah pasti bisa menurut gua Chaehyun. Dan semuanya tergantung juga lagu debutnya kayak gimana. Chaehyun bisa konsepnya banget gimana. sendiri karena lanjut. Paket komplit. Dari Iya, komplit. Dari Project tuh yang Chaehyun komplit. kalau di IOI kan Chungha ya. Kalau di Wanawan siapa ya? Kang Daniel. Ya akhirnya sendiri jadi guru-geruak banget gitu. Iya, Kang Daniel sendiri kan jadinya. Iya. Selain Kang Daniel enggak? Gua ngelupa loh. Selain Kang Daniel, Oh Seung-woo juga nggak masuk grup. Ya, Ong Tapi Seung-woo ya. aktor. Tapi aktor. Jaewon ya? Kim Jaewon ya? Kim Jaewon Jae-won sendiri. sendiri. Ha-sung sendiri. Ha Seung-won. Langsung sendiri. Tapi tetap yang meledak Jihun. emang cuma Jihun ya. juga sendiri, Jihun. Jihun. Park Jihun. Maksudnya lulusan produs yang akhirnya jadi sendiri tapi meledak tuh yang cuma ya. Itu dia Iya. yang paling kayak wah banget sendiri. Somi dah abis Sama itu ya. Somi. Sama Somi. Iya emang itu yang dua yang Karena pertama. itu konsep dan lagu juga ngebantu, Iya, bukan emang cuman agensi juga ngebantu banget iya, sih ya. bukan cuman apa ya? Kalau quality dan bakat tuh semuanya punya gitu. Iya, Jadi menurut semuanya gua- faktor lain tuh banyak gitu. Menurut gua faktor X dan faktor agency juga itu ada. Oke, jadi berarti itulah nama-nama beberapa Gen 4. Ada nggak yang lo ingat lagi? Siapa lagi ya? Sekarang apalagi banyak yang debut-debut lagi. Punya Yang bagus. paling ditunggu-tunggu tuh sekarang tahu nggak apa? apa? YG New Girl Group, adanya Blackpink yang udah digadang-gadang tapi belum ada Tapi kabar-kabarnya lagi. YG udah berkonfirmasi itu bukan bagian dari XG kan? Bukan. Bukan, ada lagi. Oh, Ada lagi. lagi. Kalau itu Baby Jepang. Monster, Baby Oh, Monster. Bemon Baby Monster katanya Oh, iya. akan segera. Gua kira XG, kalau XG kan udah dikonfirmasi sama YG bahwa Iya. itu bukan Kan kalau sampai debut nih, ini setelah Blackpink kan, udah 6 tahun kan Blackpink usianya, berarti emang udah saatnya mendebutkan girl group baru kan. Gue juga penasaran banget tuh akan itu. Jadi itulah nama-nama Gen 4. Berarti intinya menurut kalian juga Gen 4 tuh persaingannya masih rata nih ya. masih rata menurut gue, masih Masih banyak akan- kesempatan untuk ini, tergantung keberuntungan. Tapi yakin nggak bisa kerja sampai keras, laki. bisa sampai selevel sama top kelas di Gen 3? Bisa kalau misalnya pandemi cepat berlalu. bisa. Jadi mereka Pandemi. bisa tur konser keliling Keliling. Keliling. Keriking. Kita Lawakan jadul masih lucu. Udah berkali-kali tuh. Oke, Nah oke. makanya itu bisa tur ke luar negeri, keliling-keliling, terus dia jadi orang-orang makin banyak yang tahu. Itu Jadi- bisa jadi saran promosi juga loh konser. Tuh, dengerin kata sesepuh K-pop nih. Enggak Tuh ya. juga. Soalnya gini, pokoknya yang gua pengen sampein kepada penonton gitu ya. Lu ngefans Gen 4 ini bagus-bagus. Fokus sama itunya, ilangin fan war-nya, hilang apa ya? Gak usah pedulin orang yang ngebanding-bandingin grup lu sama senior, grup lu sama pencapaian sama yang lain gitu. Karena kalian masih baru, semua grup masih baru kan, masih berproses banget gitu. Karena Janet BTS ya, ngikutin BTS. Kan BTS butuh proses panjang kan untuk sampai ke Nah iya sebesar makanya itu gitu kan. BTS aja nggak langsung naik, dulu makan sampai kayak pada Diremehin. mereka hampir sempat bubar. pada apa pesimis Apa, kan. bubar? Mereka hampir bubar. hampir bubar. Hampir bubar. Karena Kagak naik-naik biayanya kan. nggak Nggak nutup menutupi, gitu. Iya. Iya. Maksudnya selalu ada perjuangan kalau memang mau naik gitu. Dan, Iya, Dan jangan juga sekarang. timingnya belum. ya dan bias-bias kalian yang Gen 4 ini 2022, berarti ini baru masuk tahun keempat kalau debutnya 2018 gitu ya. Kalau yang debutnya makin baru-baru kan masih baru-baru semua, maksudnya masih panjang Vivis jalannya masih untuk hitungan gak sih Vivis? Vivis Gen 3 tetap Jifren Iya gitu, walaupun sih, mereka debut hitungannya Sunbeam bertiga. lah ya. Iya. Secara grup mereka emang Baru debut baru nih. debut, tapi secara nama mereka Sunbeam. Iya, mereka sudah punya fans yang sangat banyak gitu. Iya, ya. Vivis itulah kayak itu kenapa kan. Mnet memilih Mereka- untuk masukkan Queendom dia. Aduh lucu tuh. Gue tuh ya waktu Queendom ini diumumin, gue tuh gini, nontonnya gue seneng tapi gue nggak seneng ininya. Sistem. Perjalanan enggak, karena waktu Kingdom awalnya kan kayak nggak apa-apa buat promo, pas perjalanannya fandom ada ribut fandomnya. Ya satu sama lain kata gue, ya kenapa jadi berantem, padahal ini harusnya ajang partinya kita yang nonton gitu ya. Nah ini Queendom kan masuk nih, apalagi ada Kepler coy. Kepler kan anak kandungnya Mnet kan. Itu gue Iya. ngerinya mereka di head gede-gedean Iya, gara-gara gua anak kandungnya Mnet. Nah, gua ngerinya ketika Keplo nih tampilnya bagus nanti di Mnet, orang pada suuzon bahwa mereka Dibantu, digendong digendong atau ya. didorong dan digendong sama Mnet, padahal belum tentu kan. Iya gitu. Dan yang senior tuh senior tuh beban kan kalau misalnya mereka bikin apa mereka tampil nih. Tapi gua menunggu Hyorin. Biasa, wah. Hyorin si star, Justru yang senior menganggap itu adalah ajang dia menunjukkan bakat Asik-asik aja doang, gitu. bukan yang kayak kompetisi. Tapi gue selalu bermasalah masa sendiri. Gua Soalnya lawan grup aja. gua udah membayangkan nanti pasti ada scene mereka grup-grup itu kayak ngumpul gitu terus Hyorin jalan sendiri. Boh, dewa, Terus dewa. Terus yang grup-grupnya itu yang hube-hube pada Hyorin.
di Twitter. Nobumoshito. Di Twitter kemarin viral ada K-popers yang nggak tahu kalau Taeyeon itu anggota SNSD. Wah, Banyak Jadi banget. sepertinya sudah akan ada yang ini siapa ke Hyorin ini? Sama kayak Taekyon waktu terkenal di Vincenzo, Iya. tiba-tiba kami ke Matupim, hah lu boyband? Lah, hello. Wah, ada yang nanya Ya, ya, bos saya. Taeyeon sama Taekyon bedanya apa? Ada yang nanya gitu. Taeyeon sama Beda Taekyon. C, beda C. gender goblok. Beda C. Beda gender. Iya, gendernya aja beda gitu. Terus kita udah sampai ke level itu. Hyorin tuh dewa banget, dewi banget maksudnya udah top A banget dari dulu Queen ya. of Summer. Gua nggak tahu tadi gitu. Queen Queen of Summer. sexy, queen of voice, Oh, vocal. Gue takut ada yang kena mental ngeliat Hyorin kalau dia pakai konsep seksi ala sister terus tiba-tiba tampil. Kayaknya udah enggak sih. Sekarang lebih ke Sudah enggak. Di TV Anda sekarang udah tidak agak tahu. ketat sih, TV harusnya udah agak ketat. Tapi Hyorin makin wadah-wadah loh MV-nya. Iya sih. Iya. Makin cuci gitu. cuci. Oke lah, itulah dari Gen 4 ya. Jadi pesan-pesannya dong buat fans-fans Gen 4 dong. Tapi ini Gen 4 itu ke Gen 5 itu sampai tahun berapa? Kalau misalnya pakai siklus 6 tahunan lagi, berarti kalau 2018, 6 tahun 2024. Berarti masih lama dong. Masih lama 2 tahun lagi. Oh iya, masih lama. Iya, masih Itu lama. dia, masih lama. Jaraknya masih jauh kan? Jadi Ya. iya masih lama. Itu dia kuncinya kan. Dia masih lama, ditungguin aja. Pesan-pesannya gitu. buat fans Gen 4 apa? Have fun aja lah, dibawa have fun aja lah. Jangan ngebandingin, semuanya punya pesona masing-masing. Iya, rezekinya masing-masing sama suksesnya tuh ya di taraf sukses masing-masing lah, semua punya Iya. pencapaian yang mungkin menurut lu sepele pencapaian tapi menurut mereka itu udah sukses, ya udah jangan diremehin gitu. Iya. Yang terkenal bukan berarti gimana salah? Yang nggak terkenal Bukan berarti nggak bagus gitu. Iya. Jadi Iya. emang belum timingnya mungkin, dan juga mungkin lagunya Iya, belum yang bisa masuk ke semuanya gitu. Mungkin promosinya sehingga belum bisa Iya. catching eye Iya. semua publik gitu kan. Iya. Dan jangan, kalau kata gue ya, jangan ngebanding-bandingin pencapaian, intinya itu dah. Iya, Iya, iya. Jangan Lu sama aja kayak ibu-ibu yang suka ngebanding-bandingin anaknya. Anak- Tuh lihat anaknya Bu Broto. Tuh lihat anaknya Bu Broto udah kuliah S2, lu sekarang Iya nih, kerjaannya tidur aja ngejaglok kayak di rumah lu sama Nggak, jadi Nari. buat Lu lihat, kalian-kalian yang nggak suka mama kalian ngebandingin kamu sama anak tetangga, kamu juga jangan ngebandingin bias Idol. kamu sama idol teman kamu gitu. Karena Jangan. itu awal dari semua fan war tuh dari situ awalnya. Betul, Iya, betul, semuanya punya perjuangan masing-masing, semuanya punya itu Karena, rezeki masing-masing. karena sekarang kan eranya emang Gen 4 kan, eranya fans-fans tuh ya emang semua fans K-pop baru pasti ke Gen 4 awal Iya. kenalnya kebanyakan gitu. Jadi ya itu pesan-pesan dari kita ya. Oke, itu aja ya. Oke. Ada lagi gak yang mau dibahas? Udah. Amin ya. Dan guys, jadi segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa silakan share dan like ke teman-teman kalian, like dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian mau kenal kita, kalian bisa follow Instagram kita nih ya. Dan kalau belum subscribe channel gua, mohon di-subscribe. Sekian dari gua. Bye. Bye.